Bab 267, Hamel Saya, 1. Di-upload oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami semangat upload lebih banyak. Rhaenyra berdiri membeku ketakutan, tubuhnya gemetar karena kecemasan saat dia berdiri di depan inti Dragon Demon Castle. Inti telah dilenyapkan dalam ledakan tiba-tiba dan keras, tetapi dia tetap berakar ke tempat, tidak dapat melarikan diri. Terlepas dari keinginannya yang luar biasa untuk melarikan diri, sesuatu menahannya di sana, kekuatan yang tidak dapat dijelaskan yang membuatnya tetap di tempatnya. Memang benar bahwa intinya telah hancur, tetapi tidak sepenuhnya hancur. Sebaliknya, ledakan itu tampak hampir terkendali, karena hanya sekitar setengah dari inti yang telah tertiup angin, meninggalkan sisanya utuh. Tulang punggung sistem telah benar-benar hancur, meninggalkan kastil iblis naga jatuh dengan kecepatan sangat tinggi ke tanah di bawah. Meskipun demikian, Rhaenyra tidak bisa bernapas lega. Intinya, meskipun hampir tidak berfungsi, masih ada dan terikat padanya dalam beberapa cara. Kehadirannya memastikan dia tidak bisa begitu saja menjauh dari bencana yang terjadi di depan matanya. Perbudakannya berarti bahwa Raizakia jauh lebih terobsesi untuk menahan Rhaenyra daripada dengan keamanan kastil iblis naga. Bahkan jika intinya hancur sebagian dan tidak bisa lagi menjalankan fungsinya, Raizakia telah bertekad untuk tidak membebaskan Rhaenyra sampai akhir. Di satu sisi, itu adalah kutukan. Sebuah kutukan untuk memastikan bahwa Rhaenyra akan menemui ajalnya dengan kastil iblis naga jika situasinya berada di luar kendalinya. Rhaenyra tidak menyadari niat jahat ayahnya, dan dia tidak punya keinginan untuk menghibur pikiran seperti itu. Sebaliknya, dia tetap berakar ke tempat itu, gemetar ketakutan saat kastil meluncur menuju keruntuhannya yang tak terhindarkan. Ledakan bergema di seluruh kota, tidak jauh dari tempat dia berdiri, menambah kekacauan dan ketakutan yang mencengkeram hatinya. Kota besar kastil iblis naga hancur di depan matanya. Kota metropolis yang luas dan daratan besar di mana ia berdiri pecah seperti kerupuk rapuh, fragmennya berhamburan sebelum meledak menjadi tidak lebih dari debu. Minum. Rhaenyra menelan ludahnya tanpa sadar, dan dia bisa melihat gambaran sekilas dari penyusup dalam rantai ledakan dan kehancuran. Meskipun Rhaenyra tidak terbiasa dengan pertempuran, dia mengerti bahwa apa yang dia lihat tidak lebih dari kekerasan sepihak. Naluri kejam Rhaenyra berteriak padanya, memperingatkannya bahwa makhluk itu bukanlah makhluk yang harus dia libatkan dalam pertempuran. Namun, dia menyaksikan dengan takjub ketika monster itu dipukul hingga tunduk, dilemparkan ke udara, lengannya terputus, berdarah deras sebelum dilemparkan ke puing-puing gedung yang menjulang tinggi, dan akhirnya dia sudah mati. Iklan oleh Pub Future. Kehadiran monster itu menghilang. Dia tidak bisa lagi merasakan kekuatan tidak menyenangkan yang bertanggung jawab untuk membuat merinding di seluruh tubuhnya. Rhaenyra mundur beberapa langkah dengan ekspresi pucat. Dia tahu penyusup tak dikenal itu kuat, tetapi dia tidak pernah membayangkan dia sekuat ini. Ini jatuh. Boom. Puing-puing kastil iblis naga bergetar hebat. Rhaenyra memeluk sisa inti dengan wajah berlinang air mata. Yang tak terhindarkan sekarang hanya beberapa detik lagi. Dalam selusin detak jantung, sisa-sisa kastil yang dulunya perkasa akan bertabrakan dengan Fief of Karablum, melepaskan peristiwa bencana dengan proporsi yang sangat besar. Apa yang kamu lakukan? Wah! Api petir berderak, dan Yujin muncul dari udara tipis, setelah melompat ke bulu, sebelum mengajukan pertanyaan dengan ekspresi lelah. Dia telah mengganti ignition dengan prominence, tetapi ketegangan membuatnya habis bahkan dengan cincin Agarot mengambil beban yang dihasilkan. Jadi dia kelelahan dan lelah, meskipun tidak sebanding dengan akibat menggunakan pengapian. Rhaenyra merintih, suaranya bergetar ketakutan saat dia berbicara. Wanita ini tidak bisa lari, katanya, kata-katanya nyaris tidak terdengar. Yujin mengalihkan pandangannya ke arah inti yang rusak dan tertawa. Dengan ledakan kekuatan pedang, dia meledakkan fragmen inti yang tersisa dalam ledakan yang memekakkan telinga. Hiek, ledakan yang dihasilkan mengejutkan Rhaenyra, dan dia menyusut kembali sambil menutupi kepalanya dengan lengannya. Kia, tapi bukannya menghiburnya atau memberikan penjelasan, Yujin malah bergerak. Dia mengambil tubuh Rhaenyra yang menggapai-gapai di satu tangan, lalu membuka Wing of Prominence yang terbakar. Dalam sekejap, Yujin melarikan diri dari kastil iblis naga, melonjak tinggi ke langit. Rhaenyra menempel di lengannya dengan cengkeraman seperti wakil, teriakannya menembus udara saat akselerasi luar biasa mengancam akan membanjiri dia dengan teror. Setelah mereka berdua naik ke ketinggian yang sesuai, Yujin menatap puing-puing kastil yang jatuh. Wow, serunya dengan senyum kepuasan dan kebahagiaan yang tak terkatakan. Boom! Apa yang terjadi selanjutnya adalah tontonan dengan proporsi yang tak terbayangkan, ledakan kolosal yang mengguncang fondasi realitas. Getarannya begitu keras sehingga tampaknya membuat langit di atas bergetar sebagai tanggapan. Dragon Demon Castle telah jatuh dari ketinggian, dan setelah tumbukan, itu melepaskan ledakan bencana yang mirip dengan hujan meteor yang disulap oleh Arquaizat, merobek jantung Karablum. Karablum benar-benar tidak berdaya melawan serangan dari atas, tanpa sarana untuk melindungi diri dari dampak bencana dari Dragon Demon Castle yang jatuh. Tidak mungkin untuk mengatakan apakah orang-orang iblis berhasil mengungsi tepat waktu, tetapi kekacauan berikutnya cepat dan tanpa ampun. Sisa-sisa kastil menghujani kota dengan kekuatan brutal, melenyapkan segala sesuatu di jalannya.
Dampak tabrakan dari sisa-sisa kastil sudah cukup untuk menyebabkan tanah di bawahnya lenyap sementara gelombang kejut berikutnya berdesir keluar dan menghancurkan segala sesuatu di belakang mereka. Boom! Ledakan dan getaran berlanjut tanpa henti, seperti yang dimaksudkan Eugene. Dia telah mengukir daratan besar menjadi potongan-potongan karena suatu alasan, untuk memaksimalkan kerusakan yang akan ditimbulkannya ketika jatuh di bawah. Seharusnya aku membawa makanan ringan, komentar Eugene. Aku punya beberapa, jawab Mer sambil menjulurkan kepalanya keluar dari jubah. Dia menyerahkan Eugene sekotak popcorn sambil melirik bencana yang terjadi di bawah. Saat Karablum terbakar dan hancur menjadi ketiadaan di depan mata mereka, mereka melayang dan menyaksikan, dengan santai mengunyah popcorn. Meskipun kurangnya minuman, Eugene tidak kesulitan mengisi wajahnya dengan biji gurih, mencucinya dengan tegukan udara yang hangat. Wanita ini. Wilayah, seru Raimira dengan putus asa. Wilayahmu. Di mana? Ejek Eugene. Itu benar. Bagaimana wilayahmu? Andalah yang memutuskan untuk meninggalkan wilayah Anda dan melarikan diri sejak awal, kata Mer. Itu karena situasinya tidak bisa dihindari. Wanita ini ingin memenuhi tugasnya sebagai tuan, tetapi dia tidak bisa menahannya dengan kekuatan yang dia pegang. Wanita ini tidak melarikan diri tetapi mundur selangkah demi masa depan, balas Raimira, membuat alasan sambil mencuri pandang pada popcorn. Dia adalah seekor naga, makhluk yang dekat dengan para dewa. Naga tidak perlu makan karena mereka bisa mempertahankan keberadaan mereka dengan mana. Meski begitu, mereka makan demi kenikmatan. Raimira juga telah mencicipi banyak hidangan selama 200 tahun dia tinggal di istana terpencil. Namun, sebagai naga dan putri naga hitam, Raimira adalah makhluk yang bangga dan bermartabat. Popcorn yang dinikmati Eugene dan Mer dengan santai tampak baginya sebagai sesuatu yang tidak penting dan tidak enak, hanya cocok untuk rakyat jelata dan petani. Dalam keadaan normal, dia bahkan tidak akan melihatnya sekilas. Namun, dia tidak bisa tidak memperhatikan bahwa Eugene dan Mer tampaknya benar-benar menikmati diri mereka sendiri dengan popcorn. Aroma gurih dan asin serta sitap renyah menarik rasa ingin tahunya. Slot iklan, kamu bisa pasang iklanmu di sini. Itu terlihat cukup bagus. Jika Anda menawarkannya kepada wanita ini sebagai penghormatan, wanita ini akan sangat puas. Raimira akhirnya berbicara setelah beberapa perenungan. Apa katamu? Kamu tidak mendapatkan apapun karena sikapmu mengerikan. Keputusasaan jatuh di mata Raimira atas penolakan tegas itu. Dia merasa lebih sedih ditolak popcorn daripada melihat tanah dihancurkan. Lagi pula, dia tidak pernah terikat pada daratan terbang. Eugene menyipitkan mata sambil menyaksikan kehancuran terjadi. Debu dan kehancuran dari kecelakaan awal dihentikan dengan cara yang tidak wajar pada batas tertentu. Melihat ke bawah pada pemandangan dari ketinggian seperti itu, jelas bahwa itu ada batas yang jelas membatasi penyebaran lebih lanjut. Eugene mengamati bahwa kehancuran yang disebabkan oleh tabrakan kastil iblis naga dengan wilayah Karablum terkandung dalam batas tertentu. Sementara kota itu musnah sepenuhnya, daerah sekitarnya tetap tidak terluka. Tanah bergetar hebat, tetapi tidak ada satu pohon pun yang tumbang atau retakan muncul di luar batas. Dia bisa menebak alasannya. Seseorang sengaja memasang penghalang untuk mencegah kehancuran melintasi batas. Huf. Dia masih hidup. Itulah satu-satunya hal yang bisa dia pikirkan. Meskipun lengan kirinya telah tersapu oleh ledakan, dia masih hidup. Bahkan, lengan adalah harga murah yang harus dibayar untuk selamat dari pertarungan konyol itu. Meskipun lengannya tidak beregenerasi seketika setelah dikonsumsi oleh kekuatan aneh dan menyeramkan yang digunakan Jagon, itu akan beregenerasi dalam waktu dekat. Dengan kata lain, dia tidak menderita kerusakan fisik. Namun, dia telah kehilangan hal-hal lain, dan ini membuat Kaun Karat putus asa. Dia telah mengobarkan begitu banyak perang, dan sebagian besar kekayaan yang dia kumpulkan selama hidupnya telah digunakan untuk menyewa Jagon dan tentara bayaran. Selain itu, ia telah menginvestasikan semua prajurit elit di bawah komandonya, termasuk pengawal pribadinya. Masa depan yang cemerlang akan menunggunya jika dia menang. Dia akan mendapatkan kepemilikan kastil iblis naga, yang diciptakan oleh naga hitam sendiri, serta tambang raksasa di Karablum dan upeti yang ditawarkan oleh para kurcaci yang mengerjakan tambang. Namun, semuanya hilang. Jagon sudah mati, jadi dia tidak punya siapapun untuk bertarung dengan naga hitam kalau-kalau dia kembali. Dia bahkan tidak pernah melihat sekilas wajah Dragon Duchess. Semuanya, termasuk kastil iblis naga, Karablum, dan tambang, telah hilang. Ini berbeda dari apa yang kamu katakan. Kaun Karat terisak sambil mencengkeram tanah dengan tangannya yang besar. Tapi dia tidak berbicara pada dirinya sendiri. Tidak jauh dari hitungan, tepat di depan perbatasan mencegah penyebaran kehancuran, berdiri seorang wanita dengan gaun cerah, benar-benar keluar dari langkah dengan kehancuran beberapa langkah di depannya. Bukankah kamu yang salah paham? Kata wanita itu. Noir Giabella tidak repot-repot melirik kembali ke hitungan. Sebaliknya, dia mengamati kehancuran yang terus berlanjut dengan penuh minat, seolah-olah dia kerasukan. Hitung, saya bukan pelindung Anda. Alasan saya memberitahu Anda bahwa Raizakia tidak akan terlibat dalam perang ini adalah bantuan kecil yang saya tunjukkan kepada Anda, sebagai seseorang yang berdiri di tempat yang sangat tinggi, menatap Anda dengan penuh semangat mencoba untuk mendaki.
Pada dini hari, Noir Giabella telah menjangkau Kaun Karat melalui mimpi. Hitungan itu merasa tidak nyaman setelah gagal membujuk Jagon untuk bergabung dengan perjuangannya, dan serangan mendadak di Kastil Iblis Naga hanya menambah kekhawatirannya. Meskipun itu hanya tukik di kastil, dia tidak bisa menghilangkan rasa takut naga hitam muncul, mengubah gelombang pertempuran, dan menghancurkan tanahnya. Noir Giabella telah menghilangkan kekhawatirannya. Setelah tiba-tiba muncul dalam mimpinya, Noir memberitahu Kaun Karat bahwa Raizakia tidak akan ikut campur dalam perang. Berkat informasi itu, hitungan itu mampu menghilangkan kecemasan dan keraguannya dan akhirnya bergabung dengan penyergapan berani yang telah direncanakan Jagon. Aku tidak pernah menjanjikan kemenanganmu, dan aku tidak berbohong. Raizakia tidak ikut campur dalam perang ini, kata Noir. Dia mengalihkan pandangannya yang terpesona ke atas, menatap Eugene Leonhard yang berdiri tinggi di langit. Naga hitam tidak muncul, tapi hati singa Eugene, pahlawan ada di sana, yang mulia. Tidakkah kamu tahu bahwa Eugene Leonhard akan campur tangan dalam perang? Tanya Kaun Karat. Noir tidak memberikan jawaban. Dia masih berdiri dengan punggung menghadap hitungan, dan dia tidak pernah repot-repot meliriknya. Kaun Karat merasa tertipu dan marah. Kamu adalah Duke of Helmut. Meski begitu, kamu tetap diam, mengetahui bahwa pahlawan, musuh Helmut, telah terlibat dalam perang antara wilayah iblis. Ini akan menyebabkan keributan besar. Saya tidak berniat untuk tinggal diam tentang masalah ini, kata Kaun Karat. Kamu bodoh, bukan? Noir Giabella tertawa terbahak-bahak. Bahkan jika kamu berpikir begitu, kamu seharusnya tidak mengatakan hal-hal seperti itu tepat di depanku. Apakah Anda begitu putus asa dan frustrasi sehingga otak Anda tidak berfungsi dengan baik? Dia benar, dan Kaun Karat buru-buru menutup mulutnya karena terkejut. Kamu seharusnya tidak menyesal telah mengatakan itu. Bahkan jika Anda tidak mengatakannya, dan bahkan jika Anda tidak bersungguh-sungguh, saya akan melakukan hal yang sama kepada Anda, kata Noir. Apa? Aku mengatakan bahwa tidak ada hal penting yang terjadi, jawab Noir tanpa repot-repot berbalik. Seperti inilah perang biasanya. Dua sisi bertabrakan, dan satu sisi akhirnya kehilangan segalanya. Hari-hari ini, Demon Folk menginginkan perang yang bersih dan diperhitungkan, menyebutnya perang teritorial, perselisihan peringkat, atau yang lainnya. Mereka menginginkan trofi bersih dari perang pangkat dan file. Itu tidak seperti ini di masa lalu, Anda tahu. Satu-satunya piala yang bisa diperoleh adalah kehormatan tak berwujud, kepala yang dipenggal, bekas luka permanen. Hal-hal seperti itu. Kaun Karat goyah dan mundur beberapa langkah. Apakah aku terdengar terlalu kuno? Nah, apa yang bisa saya lakukan? Saya adalah iblis tua. Tentu saja, saya pikir suatu wilayah akan menjadi trofi yang hebat. Saya tidak terlalu suka mentalitas Anda, dapatkan sesuatu secara gratis. Hitung, kamu ingin Dragon Demon Castle dan Karablum dalam kondisi sempurna, kan? Anda tidak bisa menginginkan sesuatu seperti itu. Kastil Iblis Naga, Karablum, kota, dan tambang, semuanya diciptakan oleh Raizakia. Mereka semua pada dasarnya diwarnai dengan warna Raizakia. Hitungan berbalik dan mulai berlari dengan kecepatan penuh. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa itu kamu bisa memiliki semuanya? Meskipun semua orang akan teringat pada Raizakia ketika mereka mendengar tentang Kastil Iblis Naga. Tidak, itu tidak benar. Anda seharusnya merencanakan untuk menghapus semuanya dan mengklaim gurun sebagai milik Anda. Maka Anda akan memiliki kanvas kosong untuk diwarnai sesuai dengan keinginan Anda, sesuatu yang pada dasarnya milik Anda, wilayah Anda. Itu akan menjadi wilayahmu. Aku juga melakukan itu, kan? Setelah memenangkan pertempuran melawan Iris, Putri Abisal, Noir mengklaim wilayah Iris, hutan bayangan gelap, sebagai miliknya. Hal pertama yang dia lakukan adalah mencabut semua pohon. Dia kemudian mengubah hutan menjadi hutan beton. Akibatnya, orang tidak lagi memikirkan hutan bayangan hitam ketika mengacu pada wilayah itu. Sebaliknya, hal-hal yang menduduki tanah itu termasuk wajah Giabella raksasa, patung Giabella yang indah di pusat kota, dan tanda-tanda neon berwarna-warni. Itu sekarang dikenal sebagai kota Giabella, tengara terbesar di Helmut. Ada perang seperti itu di sini hari ini. Kaun Karat, tidak seperti para bangsawan akhir-akhir ini, kamu menghapus semua wilayah musuhmu dan membuktikan kekuatanmu dengan menjatuhkan Kastil Iblis Naga. Namun, sayangnya, Anda gagal bertahan hidup. Anda memenangkan perang, tetapi Anda kehabisan kekuatan. Tapi itu tidak, bukan. Bangsawan muda yang menjatuhkan Kastil Iblis Naga Raizakia. Kaun Karat terus berlari tanpa berbalik. Meskipun dia telah menciptakan jarak yang cukup jauh, bisikan Noir terdengar jelas di telinganya seolah-olah dia berada tepat di sampingnya. Begitulah namamu akan tercatat dalam sejarah. Uak, Kaun Karat berteriak. Boom! Gumpalan besar kekuatan gelap jatuh dari langit dan menghancurkan perawakan besar hitungan itu. Itu saja, yang tersisa dari daemon raksasa hanyalah darah, daging, dan nyali. Itulah akhirnya, gumam Noir dengan senyum cerah. Memang, hanya itu yang terjadi di sini hari ini. Jika ada yang selamat, dan bahkan jika mereka menyaksikan sesuatu yang lain, Ratu Night Demons akan memastikan bahwa itu tidak ada satu kata pun yang akan keluar. Semuanya akan dilupakan seperti mimpi. Tidak ada yang akan ingat bahwa itu Eugene Leonhard telah campur tangan dalam perang,
bahwa itu Beast of Ravesta telah dipermalukan dan dibunuh secara sepihak, bahwa itu bukan pedang suci yang menghabisinya, melainkan pedang yang memancarkan cahaya abu-abu yang tidak menyenangkan. Tidak ada yang akan ingat bahwa itu pengguna itu bukan Eugene Leonhardt tetapi hantu dari 300 tahun yang lalu. Noir terkikik sambil memegangi dadanya yang gemetar karena kegembiraan. Semuanya masuk akal sekarang. Rasanya seolah-olah semua roda gigi telah sejajar di tempat yang tepat. Dia akhirnya mengerti bagaimana Eugene Leonhardt bisa begitu kuat pada usia 21 tahun, mengapa dia sangat membenci Demon Folk, dan bagaimana dia memiliki ketabahan mental seperti itu. Dan mengapa dia membenciku. Dia mengerti segalanya. Tidak mungkin dia bisa melupakan senjata mengerikan dan menyeramkan itu, dan tidak mungkin dia bisa melupakan gerakannya. Kamu pasti telah berubah selama 300 tahun, gumam Noir dengan suara kecil sambil melebarkan sayap kelelawarnya. Agak menjengkelkan bahwa kamu tidak menyebutnya Asura Rampage lagi. Tatapan Noir dan Eugene bertemu. Hamel saya. Hamel pembantaian. Noir menyeringai saat mengucapkan nama cinta pertamanya dari 300 tahun yang lalu.